Baik, perkenalkan nama saya Marsy Permatasari dengan NIM R1C124014. Di sini saya akan mempresentasikan tugas petrologi tentang proses pembentukan batuan sedimen. Nah, saya akan memperlihatkan ilustrasi gambar proses pembentukan batuan sedimen. Nah, dapat kita lihat proses pembentukan batuan sedimen itu ada 4, yaitu pelapukan batuan, erosi dan transportasi, pengendapan, kompaksi, dan sementasi. Nah, di mana proses pembentukan batuan sedimen adalah rangkaian tahapan yang mengubah material batuan yang sudah ada menjadi endapan atau sedimen, lalu mengeras menjadi batuan baru. Proses ini secara umum melibatkan 4 peristiwa utama, yang sama seperti yang 4 peristiwa utama itu yang saya bilang tadi, yaitu pelapukan, erosi dan transportasi, pengendapan, kompaksi, dan sementasi. Nah, sama pada batuan sedimen terbentuk dari hasil pengancuran batuan sebelumnya, yang kemudian mengalami proses pelapukan, erosi, dan transportasi, pengendapan, deposisi, hingga pembentukan batuan padat. Sama yang sebelumnya yang saya bilang, seperti yang tadi saya bilang, memiliki 4 peristiwa utama. Selanjutnya, ini merupakan penjelasan masing-masing dari peristiwa utama proses pembentukan batuan sedimen, di mana yang pertama itu pelapukan. Pelapukan ini adalah tahap awal di mana batuan yang sudah ada, seperti batuan beku, batuan metamorf, dan batuan sedimen lama, hancur dan pecah menjadi fragmen-fragmen yang lebih kecil karena kontak dengan lingkungan luar. Adapun jenis pelapukannya itu, yang pertama itu pelapukan fisika atau mekanik, dipengaruhi oleh suhu, angin, air, dan pembekuan air menyebabkan batuan pecah tanpa mengubah komposisinya. Kemudian ada pelapukan kimiawi, di mana pelapukan kimiawi ini mengalami perubahan komposisi kimia batuan akibat reaksi dengan air, oksigen, atau CO2. Kemudian ada pelapukan biologis, dihasilkan dari makhluk hidup seperti akar tumbuhan yang menembus batuan atau aktivitas mikroorganisme, contohnya seperti akar pohon yang memecah batuan. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu ada iklim, jenis batuan, topografi, dan aktivitas biologis. Kemudian kita akan lanjut ke peristiwa kedua. Peristiwa keduanya yaitu erosi dan transportasi, di mana erosi dan transportasi adalah fragmen batuan yang dihasilkan dari pelapukan atau sedimen dipindahkan dari lokasi asalnya menuju ke tempat pengendapan atau ke tempat lain. Adapun agen-agen pengangkutnya itu ada air sungai, di mana air sungai mengalirkan sedimen ke hilir. Kedua ada angin, di mana angin memindahkan pasir di daerah kering, contohnya seperti kayak di gurun pasir. Ketiga, gletser atau es, dia itu mengangkut batuan besar di daerah bersalju. Kemudian ada gelombang laut yang mengikis dan mengendapkan material di pantai. Adapun faktor yang mempengaruhinya itu kecepatan aliran, ukuran dan berat partikel serta jarak pengangkut atau jarak pengangkutan. Yang ketiga itu ada peristiwa ketiganya itu pengendapan atau deposition, di mana sedimen yang terbawa oleh agen transportasi akan berhenti bergerak dan menumpuk di suatu tempat atau cekungan seperti kayak mengendap di dasar sungai, danau, laut, atau lembah. Kemudian ada proses pengendapan dapat berupa klastik atau butiran padat, kimiawi atau presipitasi mineral dari larutan air atau organik. Adapun ciri-cirinya itu partikel besar
partikel besar mengendap lebih dulu, diikuti partikel halus. Jadi dia itu partikel besarnya terlebih dahulu, baru nanti tuh dia diikuti dengan partikel yang lebih halus. Kemudian itu terjadi perlapisan sedimen atau stratifikasi sesuai ukuran dan beratnya. Adapun lingkungan pengendapannya yaitu di darat atau kontinental, transisi atau di bagian delta atau pantai, dan laut atau marin. Selanjutnya itu peristiwa keempat, yaitu kompaksi, di mana lapisan-lapisan sedimen yang terus menumpuk di atasnya memberikan tekanan yang besar pada lapisan di bawahnya, sehingga tekanan ini akan memadatkan sedimen, memadatkan partikel-partikel yang sudah tertumpuk di bagian cekungan, kemudian mengurangi ruang di pori di antara butiran-butiran dan mengeluarkan air dari celah-celah tersebut. Kemudian ada peristiwa kelima, yaitu sementasi, di mana sementasi ini selama atau setelah kompaksi, mineral-mineral terlarut dalam air atau air pori seperti kalsit, silika, dan oksida besi akan mengendap di antara butiran-butiran sedimen. Mineral-mineral ini bertindak sebagai semen atau mengikat, yang merekatkan butiran-butiran sedimen secara permanen, mengubah menjadi batuan sedimen padat, sehingga hasil akhirnya terbentuk batuan sedimen, batu pasir, batu kapur yang dari kalsium karbonat, shale atau lumpur dari lempung halus. Mungkin itu saja penjelasan saya tentang proses pembentukan batuan sedimen, di mana kita dapat tahu bahwa proses pembentukan batuan sedimen itu ada 4. Yang pertama itu pelapukan, kedua itu erosi dan transportasi, dan yang ketiga itu pengendapan, yang keempat yaitu kompaksi, kelima sedimentasi. Baik, mungkin itu saja hasil dari presentasi saya. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan sampai bertemu kembali. Terima kasih.